Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vista Zizanul Kolbi dengan NIM 22091502062 dari kelas D. Kali ini saya akan menjelaskan tentang Generative Artificial Intelligence atau generatif AI. Nah, yang pertama, apa itu generative AI? Generative AI adalah salah satu cabang artificial intelligence yang memungkinkan algoritma untuk menghasilkan konten secara otomatis, mulai dari teks, gambar, audio, hingga video. Teknologi ini bekerja dengan memanfaatkan data dalam jumlah besar sebagai bahan latennya, lalu memprediksi elemen selanjutnya seperti kata atau pixel untuk menghasilkan karya. Di bidang data analytics, generative AI dapat mempercepat proses pengembangan kode, debugging, atau bahkan menulis laporan analitis. Hanya itu, generative AI bisa dimanfaatkan dalam bidang pemasaran untuk menghasilkan konten promosi atau bahkan analisis sentimen dari data media sosial. Dengan kata lain, teknologi ini sangat fleksibel dan bisa diaplikasikan dalam berbagai aspek pekerjaan. Cara kerja generatif AI. Yang pertama, pelatihan model. Model dilatih menggunakan dataset besar untuk memahami pola dan struktur data. Yang kedua, pembuatan konten. Setelah pelatihan, model dapat menghasilkan teks, gambar, musik, atau video berdasarkan prompt atau input tertentu. Yang ketiga, penyempurnaan. Pengguna dapat mengontrol hasil dengan fine-tuning atau prompt engineering untuk meningkatkan akurasi dan kualitas output. Teknik dan model. Yang pertama, Generative Adversarial Networks atau GANs. Model yang terdiri dari dua jaringan neural, yaitu generator dan diskriminator, yang bersaing untuk menghasilkan data realistis. Yang kedua, Variational Autosenders atau VIA, digunakan untuk menghasilkan data yang menyerupai input asli dengan menggunakan probabilistic encoding. Yang ketiga, Transformers model seperti GPT atau Generative Pre-trained Transformers yang digunakan dalam pemrosesan bahasa alami atau NLP. Manfaat Generative AI. Yang pertama, meningkatkan kreativitas dalam desain, tulisan, dan musik. Yang kedua, otomatisasi tugas yang menghemat waktu dan biaya. Yang ketiga, personalisasi konten berdasarkan preferensi pengguna. Yang keempat, membantu analisis data dalam berbagai industri. Ini salah satu contoh AI, yaitu Claude. Claude AI adalah sebuah model bahasa AI yang dikembangkan oleh Anthropic, sebuah perusahaan teknologi yang berfokus pada pengembangan kecerdasan buatan. Claude AI dirancang untuk melakukan berbagai tugas yang terkait dengan bahasa, seperti menjawab pertanyaan, menghasilkan teks, dan berinteraksi dengan pengguna melalui percakapan. Claude AI sama juga dengan seperti ChatGPT, Black Box AI, Gemini, Perplexity, dan Meta AI. Selanjutnya, contoh AI yang kedua, yaitu Quillbot. Quillbot adalah sebuah alat AI yang dirancang untuk membantu pengguna dalam menulis, mengedit, dan memperbaiki teks. Quillbot menggunakan teknologi kecerdasan buatan untuk menganalisis teks dan memberikan saran perbaikan untuk meningkatkan kualitas penulisan. Fitur-fitur Quillbot. Yang pertama itu ada paraphrasing. Quillbot dapat mengubah teks menjadi versi yang lebih baik dan lebih efektif. Yang kedua itu grammar dan spell checker. Quillbot dapat mendeteksi kesalahan tata bahasa dan ejaan dalam teks. Yang ketiga itu summarize. Quillbot dapat meringkas teks panjang menjadi versi yang lebih singkat dan lebih mudah dipahami. Yang keempat itu plagiarism checkers. Quillbot dapat mendeteksi plagiarism dalam teks. Nah, Quillbot juga itu bisa menerjemahkan berbagai bahasa. Ada bahasa Inggris, Indonesia, Prancis, Spanish, dan lain-lain dari bahasa. Ini salah satu contohnya. Dari bahasa Indonesia, kita menggunakan bahasa Indonesia, memparafrase ke bahasa Indonesia lebih baik untuk menghilangkan kata-kata atau kalimat yang menggunakan kalimat atau materi dari AI. Yang ketiga, Humata AI. Humata AI adalah sebuah platform berbasis kecerdasan buatan yang memungkinkan pengguna untuk menganalisis dan memahami dokumen dengan lebih cepat.
Platform ini sering digunakan untuk membaca, meringkas, dan menjawab pertanyaan terkait dokumen berbasis teks seperti PDF atau laporan penelitian. Dengan teknologi AI, Humata AI dapat membantu pengguna menemukan informasi penting dalam dokumen panjang dengan lebih efisien. Ini salah satu contohnya. Caranya itu kita masuk ke Meta AI, lalu kita drop filenya, lalu kita asking. Misalnya kita mau mereview artikel ini, kita tinggal ketik review artikel ini, lalu dia langsung mereview artikelnya secara singkat dan sesuai dengan data-data yang ada di artikel tersebut. Nah, selanjutnya contoh AI ketiga, yaitu Gamma. Gamma AI adalah platform berbasis kerja data buatan yang digunakan untuk membuat presentasi, dokumen, dan laman web interaktif secara otomatis. Dibandingkan dengan alat tradisional seperti PowerPoint atau Google Slide, Gamma AI menawarkan fitur berbasis AI yang dapat membantu pengguna menyusun konten dengan cepat, mengatur tata letak, dan membuat desain yang lebih menarik tanpa memerlukan keterampilan desain yang mendalam. Ini contohnya, kita masuk ke Gamma AI, lalu kita ketik topik yang ingin kita membuat buat PPT-nya. Lalu kita buat, dan ini salah satu contohnya dari hasil Gamma AI. Ini selanjutnya kita ke Connected Paper. Connected Papers AI adalah sebuah platform online yang menggunakan algoritma untuk memvisualisasikan koneksi antara makalah-makalah ilmiah yang terkait. Platform AI ini membantu peneliti dan akademisi untuk menemukan makalah yang relevan dan terkait dengan topik yang mereka minati. Connected Papers juga menggunakan teknik analisis jaringan untuk mengidentifikasi koneksi antara makalah berdasarkan kutipan, penulis, dan topik. Lalu platform ini memvisualisasikan koneksi-koneksi tersebut dalam bentuk grafik yang interaktif sehingga pengguna dapat mudah menavigasi dan menemukan makalah yang terkait. Nah, ini salah satu contohnya. Ini di sini kita cari topiknya itu Generative Artificial Intelligence. Jika sudah di sini nanti ada berbagai macam yang artikel, jurnal atau makalah terkait tentang topik ini. Jika kita tindis connected paper ini, di sini langsung terbagi berbagai jaringan-jaringan yang menyangkut paut tentang generative AI lainnya. Selanjutnya, Suno AI. Suno AI adalah sebuah platform kecerdasan buatan yang digunakan untuk membuat musik secara otomatis. Dengan menggunakan teknologi AI, Suno AI memungkinkan pengguna untuk menghasilkan lagu lengkap termasuk lirik, melodi, dan aransemen dalam hitungan detik hanya dengan memasukkan deskripsi atau beberapa kata kunci. Suno AI cocok untuk konten kreator, musisi, atau siapa saja yang ingin membuat musik tanpa perlu keahlian dalam produksi musik. Alat ini semakin populer karena dapat membantu dalam pembuatan soundtrack, jingle, atau eksperimen musik secara instan. Nah, jika masuk di Suno AI, nanti tampilannya seperti ini. Di sini ada beberapa macam lagu yang sudah dibuat oleh Suno AI. Kita bisa dengar salah satu lagu-lagu yang ada di sini. Dan jika ingin membuat lagu, kita tinggal tindis make song, lalu ketik lagu ketik lagu yang ingin dibuat seperti apa. Lalu jika sudah bakal muncul seperti ini, lalu kita bisa dengarkan. Kesimpulan, Generative Artificial Intelligence atau Generative AI adalah teknologi yang mampu menciptakan konten baru seperti teks, gambar, audio, dan video dengan mempelajari pola dari data yang telah diberikan. Teknologi ini didukung oleh model pembelajaran modal seperti GAN, Generative Adversarial Networks, dan Transformer, yang memungkinkan AI menghasilkan konten yang realistis dan inovatif. Generative AI memiliki berbagai manfaat di berbagai industri seperti seni, desain, bisnis, kesehatan, dan pengembangan perangkat lunak. Namun ada tantangan yang perlu diperhatikan, seperti potensi penyalahgunaan, masalah etika, dan kualitas data yang digunakan dalam pelatihan model.
Dengan perkembangannya pesat, generatif AI berpotensi mengubah cara manusia berinteraksi dengan teknologi, meningkatkan efisiensi kerja, dan membuka peluang baru dalam berbagai bidang. Oleh karena itu, pemanfaatan teknologi ini harus dilakukan dengan bijak dan bertanggung jawab. Nah, itulah tadi penjelasan dari saya tentang generatif artificial intelligence atau generatif AI. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.